wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fatimah. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas 2O dari Universitas Wadaya Jati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi yang untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Belum memulai ke materinya, untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi yang disusun oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Baik, slide yang pertama adalah tujuan pendidikan pelatihan adalah sebuah kompetensi yang diharapkan atau dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Jadi kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan, dan kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dari individunya, teman-teman. Dan ini adalah bagian dari sebuah antara hubungan kompetensi dan kemampuan dan pengetahuan. Nah, ini begini teman-teman tampaknya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca dan pahami ya teman-teman, karena ini hubungan antara 3 poin itu. Nah, ini ada 3 poin, di mana poin yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan, jadi berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentukan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang terakhir ada desain dan pengembangan sistem. Jadi dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pencapaian pengajarnya. Nah, ini ada 3 pihak dalam karakteristik awal peserta didik, di mana pihak yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didiknya. Pihak yang kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak yang terakhir adalah pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaannya. Lalu di sini ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Jadi akhir proses pembelajaran itu pengajar peserta diklat dalam masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Jadi alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang harusnya diukur atau disebut reliable. Baik, ini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Jadi pendesainan pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, di mana 2 tahap. Yang pertama adalah menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap kedua adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memaksudkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran itu, teman-teman. Kenapa? Agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran yang ada di situ, teman-teman. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Jadi yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu terampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Jadi yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran itu dilakukan, teman-teman. Nah, jadi begitu, teman-teman. Yang ketiga, ada fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium,
ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukurannya yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Jadi alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Jadi dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan suatu pembelajarannya untuk peserta didik teman-teman. Nah, itu sedikit penjelasan dari kelima poin tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada belibet kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung sampai saat ini. Bye-bye, see you next time video.